wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hidayati bil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat berkumpul di pagi hari ini untuk melaksanakan kajian tafsir Quran. Insya Allah kita akan mengkaji tentang surat Saba ayat 31 dan 33 sampai 33. Sebelumnya mari kita awali kajian kita ini dengan memperbarui syahadat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin. Saya akan mulai dengan membaca surat Saba ayat 31 sampai 33. Moga Bapak Ibu sekalian yang membawa Quran bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi. Walau tara idzidz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'd. Walau tara idzidz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawla yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله
أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أن أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل هل يجزون يجزون إلا إلا ما ما كانوا كانوا يعملون. يعملون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Surat Saba 31 sampai 33 ini agak cukup panjang, tetapi kandungannya terkait dan apa namanya, kandungannya sebenarnya tidak begitu panjang ya, tidak banyak, karena isinya nanti lebih menceritakan tentang bagaimana percakapan orang-orang yang nanti dimasukkan dalam neraka ya. Saya juga akan menerjemahkan pertama dengan perkataan wa qala alladziina kafaru, dan berkata alladzina, orang-orang yang kafaru, yang kafir, lan nu'mina, tidaklah kami beriman, bihadzal Qur'an, dengan Quran ini, wala, dan juga tidak, billadzi, dengan yang baina yadai, dengan yang sebelumnya, maksudnya dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Walau taro, dan seandainya engkau melihat, idzal zalimuna, ketika orang-orang zalim itu mauqufuna, dihadapkan, inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka, yarji'u yarji'u ba'duhum ila ba'din. Ini diterjemahkannya yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qaul. Mereka satu dengan lainnya saling melontarkan perkataan, melontarkan pembicaraan, saling balas berbalas. Yaqulu, dan berkata alladzina ustud'ifu, berkata orang-orang yang rendah, orang-orang yang lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri, atau orang-orang pembesar-pembesar mereka, laula, seandainya antum, seandainya bukan karena kamu, lakunna, maka sungguh kami ini mukminin, akan menjadi orang-orang yang beriman. Jadi di surat Saba 31 di bagian awalnya digambarkan tentang bagaimana orang-orang yang kafir itu mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan beriman dengan Al-Quran, dan juga tidak mau beriman kepada kitab-kitab sebelumnya ya. Ini bentuk pengingkaran yang keterlaluan. Jadi dalam sebuah kisah dikisahkan kalau mereka, orang-orang yang kafir ini, ada yang bertanya kepada ahli kitab ya, di Mekah sana, terkait dengan Rasulullah, apakah pada Rasulullah itu memang ada kebenaran. Nah, orang-orang ahli kitab yang ditanyai kemudian mengatakan bahwa kami mendapati tanda-tanda atau sifat-sifat dari Rasulullah itu pada kitab kami. Nah, ini perkataan orang-orang ahli kitab ini membuat orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir ini kemudian marah, dan mereka kemudian mengatakan yang semacam ini, bahwa mereka tidak akan beriman kepada Quran, dan juga tidak beriman pada kitab-kitab sebelumnya ya. Ini perkataan mereka. Nah, kemudian Allah SWT menggambarkan ya,
tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir nanti di hari akhirnya. Itu walau tara idzal zalimuna mauqufuna inda rabbihim. Ya. Seandainya engkau melihat ya, bagaimana orang atau ketika orang-orang zalim itu ya, dihadapkan di depan Rabb mereka. Di mana ketika itu orang-orang kafir ya, saling apa istilahnya, saling balas membalas perkataan. Yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul. Ya, mereka saling melontarkan perkataan satu terhadap yang lain. Dialog, semacam dialog. Tapi dialognya ini dialog dalam bentuk saling menyalahkan. Ya. Yaqulul ladzina, berkata orang-orang yang istudaifu, orang-orang yang lemah ya. Lilladzina istakbaru, kepada orang-orang istilahnya orang-orang yang sombong ataupun orang-orang yang pembesar-pembesar mereka. Jadi biasanya pembesar, pemimpin-pemimpin itu sombong ya. Jadi digambarkan sini istakbaru ini adalah maksudnya adalah pemimpin-pemimpin mereka. Laula antum lakunna mu'mini ya. Seandainya bukan kamu ya, bukan karena kalian pemimpin kami ini ya, lakunna, maka sungguh kami ini akan menjadi orang yang mukmini, orang-orang yang beriman. Jadi mereka menyalahkan orang-orang yang lemah ini atau orang-orang bawahan istilahnya, pengikut-pengikutnya ini menyalahkan para pemimpin mereka. Mereka mengatakan kalau seandainya bukan karena kalian, ya, bukan karena kami mengikuti kalian, mestinya kami sudah menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Tapi gara-gara mengikuti kalian, ya, gara-gara mengikuti petunjuk kalian, gara-gara mengikuti arahan kalian, dan juga karena pengaruh ya, dari orang-orang pembesar-pembesar yang menyembuhkan diri inilah, maka mereka merasa itu sebabnya sehingga kami menjadi kafir. Dan kalau tidak ada kalian, tidak ada arahan ataupun tidak ada perintah dari kalian, mestinya kami sudah menjadi orang yang beriman. Jadi ini perkataan dari orang-orang yang lemah di antara mereka. Kemudian di Saba ayat 32 ya, dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu. Berkata orang-orang yang sombong di antara mereka, yaitu para pembesar-pembesar mereka, kepada orang-orang yang lemah ya. Jadi ini balasan perkataan dari orang-orang yang pembesar-pembesarnya kepada orang-orang yang lemah. Anahnu sadatnakum anil huda. Apakah kami ini menghalangi kalian dari petunjuk? Ba'da ja'akum, ketika petunjuk itu datang kepada kalian. Bal kuntum mujrimin, bahkan kamu itu adalah orang yang berdosa. Ya. Jadi para pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin ini nggak mau disalahkan. Loh, kami kan tidak menghalangi kalian ketika ada petunjuk dari Rasul, ketika ada petunjuk Islam datang pada kalian, ya, kami tidak pernah menghalangi petunjuk itu sampai pada kalian. Kalian sudah mendengarkannya, sudah mengetahuinya, ya. Dan kalianlah yang tidak mau mengikuti petunjuk itu. Ya. Kalianlah yang memang orang yang berdosa. Ya. Ini dikatakan setelah mereka semua ada di hadapan Allah, ketika mereka akan dimasukkan dalam neraka. Ya. Jadi ini bantahan dari orang-orang yang pemimpin-pemimpin tadi. Ya. Jadi bal kuntum mujrimin, bahkan kamu sendiri orang-orang yang lemah itulah yang berdosa. Ya. Tapi dibalas lagi kemudian di ayat selanjutnya di Saba 33 oleh orang-orang yang lemah lagi atau para pengikut tadi. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru, dan berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang sombong tadi atau pengikut kepada pemimpinnya,
bal makrul laili wan nahar id ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada. Jadi, bahkan kata mereka makar-makar di makrul lail wan nahar, makar-makar yang dilakukan di malam hari dan di siang hari. Jadi makar, tipu daya, upaya yang dilakukan ya oleh para pemimpin-pemimpin ini yang diklaim oleh pengikutnya, oleh orang-orang lemah mereka ini yang menyebabkan kami ini kemudian menjadi tidak beriman. Ya. Jadi gara-gara kalian membuat makar, membuat tipu daya, membuat hoax, membuat rencana-rencana jahat, menipu pengikutnya, menipu masyarakatnya, sehingga kemudian kita-kita orang-orang yang lemah inilah kemudian menjadi tidak beriman. Ini klaim orang-orang yang pengikut-pengikut yang tadi, pengikut yang berdosa tadi. Ya. Jadi ini digambarkan sini bagaimana juga orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah SAW, tidak suka dengan seruan Islam, mereka melakukan makar, melakukan upaya-upaya jahat ya. Istilah makar itu membuat suatu rencana jahat di malam hari maupun di siang hari. Berarti hampir setiap saat ya, orang-orang kafir itu melakukan upaya-upaya untuk menghambat dakwah Rasulullah SAW. Ya. Dan karena upaya yang demikian banyaknya ini, upaya yang demikian besar ini ya, kemudian banyak orang yang kemudian terperdaya dan kemudian menjadi ikut-ikutan kafir, ikut-ikutan menolak petunjuk Islam. Ya. Yaitu bentuk makarnya seperti apa? Istamurunana, yaitu ketika kalian itu memerintahkan kami an-nakfura billah, untuk mengingkari Allah, mengingkari petunjuk Allah, mengingkari perintah-perintah Allah. Wa naj'ala lahu andada, dan menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan andad. Wa asarrun nadamah ya. Dan kemudian jadi ini setelah kemudian mereka menyadari ini, mereka kemudian bertambah rasa rasa gelo mereka atau semacam merasa penyesalan mereka. Ya. Lama ro'aul azab, ketika mereka melihat azab. Ya. Jadi mereka berbalas-balasan, tetapi kemudian setelah mereka menyaksikan, oh ini akhirnya semuanya ya, baik pengikutnya maupun para pembesar-pembesarnya, itu ya akhirnya dimasukkan dalam azab Allah. Ya sudah, mereka semua bertambah rasa penyesalannya. Ya. Berarti udah tidak ada gunanya lagi saling salah menyalahkan ini, sudah tidak ada lagi gunanya di antara mereka. Ya. Masing-masing pihak menyatakan penyesalannya ketika mereka melihat azab. Ya. Dan bagian akhir dari sabda 33, wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan kami jadikan rantai-rantai belenggu ya, fi unuk ya, di leher tengkuknya, di leher bagian belakang, diikatkan di sana mereka. Jadi yang menyebutkan di rantai yang menyatukan tangan-tangan dan leher-leher mereka dalam satu ikatan. Ya. Mungkin bisa kita bayangkan tangannya dan lehernya diikat jadi satu. Ya. Itu rasanya tidak enak, misalnya tangan diikat ke belakang di leher. Ya. Dengan rantai-rantai yang dengan itu mereka tidak bisa bergerak. Ya. Di semuanya, baik pengikutnya maupun pembesarnya atau pemimpin-pemimpinnya, mereka semuanya diikat. Ya. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Bukankah tidak mereka itu dibalas ya,
kecuali apa yang telah mereka kecuali karena apa yang telah mereka perbuat. Jadi Allah SWT tidak berlaku zalim pada mereka, ya. Baik pemimpin maupun pengikut itu semuanya diberi balasan, diberi azab, ya. Pemimpinnya karena mengajak kepada yang salah, ya, menghalangi dari kebenaran, sedangkan pengikutnya itu ya salahnya kenapa mau mengikut pemimpin yang salah, ya. Jadi pelajarannya bagi kita tidak boleh asal mengikut, ya. Kalau pemimpin itu menunjuki pada jalan yang benar, mengikuti petunjuk, maka harus kita ikuti, harus kita taati. Tapi kalau pemimpin itu tidak menunjuki pada jalan yang benar, ya, tidak mengajak pada kebaikan, bahkan mencegah kebaikan, melakukan kemungkaran, maka tidak boleh diikuti. Kalau kita ikuti juga bagaimana? Ya kalau kita ikuti, ya nanti kita juga akan ikut menanggung, ya. Jadi sama-sama menanggung, ya. Tidak berarti kalau itu mengajak pada keburukan terus kemudian yang menanggung hanya pemimpinnya, tidak, ya. Tapi semuanya yang mengikut juga akan menanggung, ya. Karena dia tidak dipaksa untuk ngikut, ya. Setiap orang itu punya kebebasan untuk apakah dia ikut atau tidak kepada pemimpin yang salah, pemimpin yang mengajak kepada keburukan. Dalam penjelasannya dalam tafsir ini dijelaskan juga ini bahwa yang terakhir ini mirip seperti dalam surat Al-A'raf ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Allah SWT berfirman, masing-masing, maksudnya masing-masing ini adalah bagi baik pengikut maupun pemimpinnya, pembesarnya, itu mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Walakin la ta'lamun, akan tapi mereka tidak mengetahui. Jadi sebelumnya para pengikut-pengikut itu, orang-orang yang hanya sedar ikutan itu, mereka marah dan mereka minta agar Allah memberikan siksaan berlipat ganda kepada pemimpin-pemimpin mereka, karena mereka ini yang menyebabkan kami masuk neraka, beri siksaan yang lebih banyak. Tapi Allah memberikan siksaan berlipat ganda bukan hanya pada pemimpin tapi juga pengikutnya, dua-duanya sama saja, ya. Ya. Kemudian tadi ada tentang tali belenggu, ini ada kisahnya, ya. Jadi terkait dengan tali belenggu di neraka jahanam ini dikisahkan kisah yang mengerikan, ya, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, saya baca terjemahannya aja. Sungguhnya neraka jahanam itu ketika orang-orang yang menjadi penghuninya digiring ke sana, ia menyambut mereka dengan luapan apinya, kemudian menjilat mereka sekali jilatan. Jadi apinya menjilat sekali, ya begitu orang baru masuk dijilat sekali oleh api neraka jahanam, maka tiada suatu daging pun dari mereka melainkan berguguran sampai ke bagian belakang telapak kakinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau dibayangkan karena api jilatan neraka jahanam itu sekali saja dagingnya bukan hanya gosong tapi lepas sampai ke belakang, bagian belakang telapak kaki, sampai habis, sampai bawah. Ini tinggal tulang-tulangnya saja. Kemudian dalam sebuah penjelasan ini dari tabi'in, kalau saya tidak salah dari tabi'in, dari Al Hasan bin Yahya Al Usyani yang mengatakan bahwa tiada suatu pun di dalam neraka jahanam, baik berupa rumah, gua, jadi situ gambarkan berarti ada guanya, ada rumahnya, ada belenggu, ikatan dan rantai, melainkan tercatat padanya nama-nama pemiliknya. Jadi rantai-rantai ataupun tempat tinggal di neraka jahanam berupa gua ataupun rumah, ya, rantai, ikatan, tali, ini semua masing-masing itu ada namanya. Namanya orang-orang yang akan memakai itu ada, ya. Perawi atau yang meriwayatkan tentang ini kemudian menceritakan riwayat ini kepada Abu Sulaiman Ad-Darani, maka ia menangis kemudian berkata, alangkah ngerinya seandainya semua itu dihimpunkan pada diri seseorang, kedua kakinya diikat,
kedua tangannya dibelenggu, dan lehernya dirantai, kemudian dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan dalam penjara yang ada di neraka. Ya Allah, selamatkan diriku dari siksa neraka. Ya. Kasihan loh. Ini mengerikan sekali. Jadi mendengar kisah ini tadi, seorang tabiin atau tabiin ini dia kemudian berdoa bahwa berdoa agar dirinya diselamatkan dari siksa di neraka. Karena tadi ya, setiap belenggu, setiap rantai, setiap rumah itu sudah ada namanya. Jadi nggak ada yang bisa lepas itu. Ini miliknya si A, ini miliknya si B. Kita berharap kita tidak termasuk dari yang namanya ada di dalam rantai neraka jahanam. Mungkin itu dari saya kembalikan ke